Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini, dan tidak lupa salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. karena keluarganya, sahabat dan para pengikutnya hingga hari zaman. Oke, di sini hari ini kita akan membahas tentang ketuhanan ya, karena kan di sini ada teman baru kita yang bernama Amino, masya Allah ilmu beliau ini bisa dibilang the next Kodondi ya. Jadi kita akan mendengarkan cafruta dari beliau. Silakan Mas Amino. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tujuan saya ke sini tadinya untuk langsung berguru dengan Kodondi atau Ustadz Kiai Nama, tapi kebetulan ada agenda dari teman-teman gitu. Kalau boleh tahu ini dari channel apa? Dapur opini. Oh ya, oke. Boleh di-subscribe nih teman-teman ya untuk perkembangan channel ini, oke gitu. Dan mungkin ini bisa di-share ke teman-teman yang lain dan boleh dicoba juga karena sebetulnya saya juga terinspirasi oleh seorang content creator namanya Lily J, mungkin tahu ya? Ya. Mbak Lily J ini kan menggunakan ChatGPT untuk meriset teori-teori tentang agama-agama dunia dan juga untuk masalah ketuhanan gitu. Dan saya mencoba untuk bagaimana kalau menggunakan AI gitu. Karena sepertinya ini ada potensi untuk berdakwah via AI secara non direct gitu, kayak kita masukin chat itu ternyata kesimpan jadi data di sana begitu. Jadi semakin banyak kita semakin upload ya, kira-kira semakin banyak orang untuk masuk ke ChatGPT memasukkan data keislaman, mungkin malah bukan jadi AI tapi aplikasi Islami. Tahu kan maksudnya? Ya. Tapi ini kecil-kecilan ya. Untuk sah atau benarnya mungkin teman-teman bisa searching sendiri nanti di cross check atau tanya langsung ke pihak-pihak, misalkan guru atau ustadz ataupun profesor yang punya kenalan begitu. Di sini saya tidak bermaksud untuk mengungguli atau menyombongkan, saya di sini cuma untuk berbagi ya, karena ada perasaan untuk bertanggung jawab sebagai muslim untuk tolong teman-teman jangan pernah berpindah agama karena itu akan menurunkan value kalian begitu. Kenapa value? Nanti kita bisa ukur sedikit dengan AI ini gitu tentang sistem ketuhanan Islam dan beberapa keyakinan lain gitu. Mungkin itu dari saya sebagai pembuka. Apakah mau ada yang disampaikan dari itu? Ada nggak? Cen, Salim. Langsung tambahin ngalir aja. Langsung aja. Oke, mungkin Mas di sini udah ada yang buka ChatGPT dan Google gitu. Minum ya. Siap. Ya. Google siap. Masih panas. Antum ChatGPT. Kayak anak itu Google kosong. Boleh diklik begini. 4 jenis monoteisme. Nanti kita cari jenis monoteisme akan muncul eksklusif dan etis. Eksklusif dan etis. 4 jenis monoteisme. Di sini 2 dulu, ada monoteisme eksklusif dan monoteisme eksklusif dibagi jadi 2, yaitu etis dan intelektual gitu. Oke, 4-nya. Satu kan teisme monistik dan panteisme. Nah, ini dulu yang ini. Ada jenis monoteisme ada di sini, ternyata muncul. Saya kan searchingnya 4, ternyata yang muncul ada 2 tuh di bawah. Oh. Ya. Tapi nanti kita kembangkan, kita tambah untuk memperketat skor nilainya. Sama. Gua nih keluar 4 dulu kok. Ya. Oke, di situ ada monoteisme etis dan intelektual. Masnya udah cari? Monoteisme etis. Etis dan intelektual apa? Monoteisme etis Dan intelektual. Sudah keluar? Dengarkan? cepat kok. Ini Coba. Lagi thinking dulu. Ya, coba ke bawah lagi. Maaf. Ya. Rekan-rekan bisa sambil coba ya. Boleh dibaca. Monoteisme etis apa dulu? monoteisme etis merupakan suatu bentuk monoteisme eksklusif yang meyakini Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan sekaligus sumber standar moralitas seseorang Ya. dan membimbing umat manusia melalui prinsip-prinsip etika. Oke. Itu satu dulu ya.
Satu, monoteisme etis. Terus monoteisme intelektual boleh Chan? Tadi kita tangkap poinnya yang monoteisme apa namanya? Etis itu satu-satunya Tuhan dan juga sumber dari moral serta bagaimana kita bertindak. Lalu yang intelektual Pendekatan yang menekankan alasan, filosofi, dan argumen rasional untuk memahami atau membuktikan keesaan Tuhan. Oh ya, berarti filosofi yang bersifat argumentatif, opini dan juga penalaran gitu ya. Oke, nah 4-nya itu boleh dicari begini. Tadi yang saya katakan 4 itu monoteisme praktis, monoteisme murni, lalu juga spekulatif dan teoritis. Boleh dicari. Monoteisme praktis, monoteisme murni, monoteisme spekulatif dan juga teoritis. Praktis, murni, spekulatif, perbedaannya. Nah, biarkan dibaca teman-teman. Oke. Ya. Biar ini based on data kita ya. Mantap ini. Jadi tidak ada. Karena ilmu yang kita share harus ditanggungjawabkan rekan-rekan. Karena itu harus pakai data. Betul. Ya, monoteisme praktis yaitu adalah yang tampak dalam praktik ibadah, ritual dan kehidupan sehari-hari. Fokusnya seperti tindakan, sembahyang, upacara atau hukum-hukum sosial. Ya. Stop dulu di sini. Apakah kita merasa bahwa dari monoteisme praktis ini, upacara, hukum-hukum sosial, kita merasa kita mempraktekkan ini secara keseharian gitu? Ya, termasuk dari peribadatan ya. Iya. Rutinitas kan. Iya, melakukan. Hukum kita punya hukum ya, Punya ada hukum. pengadilan agama segala macam. Bahkan mungkin kalau kita refresh kembali ke masa-masa Khalifah Abbasiyah, Umayyah gitu, saya pernah dengar kalau nggak salah pengadilan agama itu lepas dari pengadilan negeri, jadi tidak terintervensi oleh pemerintah dan bisa menegakkan hukum gitu. Berarti ada dua penegakan hukum. Ada Di zaman itu saya mendengarnya pengadilan agama ya, untuk pengadilan negerinya belum begitu. Dan setelah saya riset lagi untuk hukum-hukum dan otoritas secara upacara gitu kayak kegiatan yang resmi, ada kelembagaan gitu, menurut saya sebenarnya semua agama ada begitu. Cuman apakah diterapkan ke kehidupan sehari-hari sampai ke detil-detilnya gitu? Nah, nanti kita cek dulu. Setelah itu kita kan tadi udah bahas monoteisme praktis, terus monoteisme etis, Murni. murni. Enggak, yang tadi udah ada dibaca kan? oke. Etis, Dan intelektual. intelektual dan juga yang barusan ini tadi praktis ya. Nah, monoteisme murni sekarang udah di searching belum? Ada nih. Apa itu monoteisme murni? Yaitu adalah penekanan pada keesaan Tuhan secara teologis atau mutlak, yaitu Tuhan tidak terbagi, tanpa bagian, unik dan esensi. Jadi ya, saya refresh balik nih. Pertama, monoteisme etis. Itu tadi kita untuk etis adalah Tuhan sebagai satu-satunya sumber moral hukum dan meyakini hanya ada satu Tuhan. Tapi satu Tuhannya kan masih bisa ditafsirkan. Oh dia juga Tuhan, oh dia juga Tuhan, dia juga Tuhan, tapi satu gitu. Sounds like very similar with something atau beberapa komunitas. Mungkin masih bisa kita terima untuk yang ini. Lalu yang spekulatif tadi argumentasi, filosofi gitu. Sebenarnya di Islam juga kita mengenal filosofi Islam kan. Mungkin di sini teman-teman ada yang pernah belajar kayak filsafat Islam segala macam gitu. Diajarin Usuluddin. Ya tauhid apa lagi kita ada. Uluhiyah, rububiyah, asmaul wa sifat, terus Ilahiyah Rabiah ya. ya, terus 20 sifat wajib. Ilahiyah ya, ilahiyah. Uluhiyah. Uluhiyah. Di Rabiah. Gitu. Terus monoteisme yang barusan tadi apa sih, etis? Wah, ini. Kok lupa ya? Etis intelektual. Etis intelektual dan juga praktis. Oke. Praktis kan intinya kita tuh ada sehari-hari seremonialnya. Nah, murni ini adalah yang kita barusan tadi cek itu untuk benar-benar tidak terbagi gitu. Benar-benar tidak terbagi dan lu nih nggak usah ngomong macem-macem, udah pokoknya satu til gitu, nggak usah satu tapi ini, satu bisa begini gitu. Kayak mungkin ya saya tidak mau menyebut satu keyakinan, tapi satu yang saya ketahui adalah Judaisme. It's something
absolut, murni. tidak terbagi. Kita berkiblatnya adalah Judaisme karena kita rumpun Abrahamik, jadi kita pakainya itu dulu gitu. Jangan pakai kita karena mungkin beberapa orang tidak bisa menerima. Lalu boleh juga untuk yang spekulatif udah dicari tadi. Sudah sama di sini. Oke. Spekulasi boleh diulangi. Yang monoteisme spekulatif yaitu pendekatan yang mengeksplorasi pertanyaan metafisik dan mistik tentang Tuhan. Banyak yang bersifat spekulatif, simbolik atau mistis. Ada yang familiar nggak dengan ini? Mistik. Zoroaster ya. Bisa dibilang begitu. Dan satu lagi mungkin tadi satunya spekulatif, teoritis. Nah, yang teoritis ini pendekatan akademis atau filosofis yang merumuskan dan membela doktrin keesaan dengan argumen rasional. Ya, oke. Ada doktrin di situ dan membela dengan logika rasional. It's okay sebenarnya karena bisa dibela dengan rasional gitu. Kayak misalkan kenapa Tuhan itu tidak bisa menjadi segala sesuatu. Tapi ada orang yang bilang justru dengan keesaan Tuhan dia bisa menjadi segala sesuatu begitu. Dia tidak bersifat menyinggung. Tapi kalau misalkan kita menggunakan ideologi atau tafsir ataupun metode apapun yang mengatakan bahwa Tuhan bisa menjadi segala sesuatu, kenapa Tuhan tidak bisa menjadi, mohon maaf, malaikat, jin? Justru itu makin maha kuasa kan. Bahkan saya juga mempelajari keyakinan tertua di dunia, Hinduisme begitu. Tuhan bisa menjadi anak kecil, bisa jadi raksasa, bisa menjadi seorang pemanah yang wah keren banget, bisa menjadi orang yang menguasai 3 dunia gitu. Contohnya misalkan seperti Krishna. Tapi kayaknya Krishna itu tidak 3 dunia. Saya pernah yang 3 dunia itu siapa gitu saya lupa. Contoh misalkan keyakinan yang lain gitu, kita ambil Hinduisme misalkan ya. Karena yang paling tua, terus dengan metode Tuhan bisa berubah gitu, bener-bener kayak esensinya wow sangat keren sekali gitu. Krishna, pernah ada yang nonton Little Krishna? Yang bisa mengangkat Bukit Govardhana? Adakah cerita Tuhan seperti itu di keyakinan lain? Belum ada ya. Itu kan keren banget gitu, kayak kalau kita mau melihat Tuhan dari Krishna, Krishna sangat memenuhi begitu. Bukit Govardhana dengan satu kelingking, amazing banget, itu udah jadi kayak. Tapi ada yang bisa melah gunung pakai. Ada yang bisa melah gunung pakai Susanoo Madaruchi. Susanoo itu juga diambil dari mitologi Jepang gak sih kan? Ya, dari dewa Susanoo kalau nggak salah. Api. Nah itu dewa-dewa seperti itu yang kayak wow itu sangat memenuhi Tuhan gitu. Bahkan kalau kita belajar juga dari keyakinan paganisme, karena udah minoritas jadi kita sebut aja pagan lah ya. Kayak misalkan mitologi paganisme Yunani, Romawi gitu. Bahkan itu sangat Tuhan banget gitu loh, kayak petir dipegang. Wow, it's amazing. Zeus. Adakah yang bisa megang petir gitu selain Tuhan? Dan nggak ada alasan, dan bisa menjelma pula jadi manusia kan, kayak wow gitu, menikah apa segala macam kayak. Ya. Menurut saya itu lebih menarik untuk dikorek. Tapi apakah benar Tuhan seperti itu? Apakah itu tidak malah mencederai kesucian Tuhan gitu? Dan bukannya itu malah membatasi dari kemahakuasaan Tuhan, karena dia harus ikut dan tunduk pada suatu keterbatasan dan mengambil satu bentuk gitu. Kalau misalkan di agama kita mungkin kan ada yang disebut dengan Al-Khaliq ya. Dalam artian dia yang maha menciptakan. Kalau toh memang menurut saya, kalau toh memang dia malah menjadi ciptaan, itu mendegradasikan ketuhanan dia sendiri seperti itu. Makanya misalkan, mohon maaf, kayak tetangga kita bilang, itulah bukti Tuhan, dia bisa menjadi apa saja, bahkan bisa menjadi manusia. Itu kan menggunakan rasional. Apa yang tidak bisa dilaksanakan oleh Tuhan? Kun fayakun, jadi mangala jadi. Seperti itu. Suma, standar mungkin keyakinan saya misalkan, ya Allah itu Tuhan kita mempunyai sifat al-khaliq. Dia tidak seperti apa yang jangankan yang menjadi nyata ya, apa yang kita bayangkan kan mungkin jadi tidak bisa. Itu poin yang ngena banget menurut saya ya. Betul. Dan sebenarnya saya tidak mau merujuk pada satu keyakinan, karena tadi kita belajarnya dari non Abrahamik dulu seperti Hindu gitu. Kayak saya pernah mendengar bahwa Dewa Wisnu itu
bisa menjelma jadi manusia. Sri Rama, Sri Krishna, Parasurama gitu. Wow, 3 kali menjelma begitu. Kan dia lebih Tuhan daripada Tuhan gitu kan. Dan amazing gitu, dan saya kagum dengan cerita seperti ini kayak wow. Dan Tuhan masih punya Tuhan tuh udah ya, aneh. sesuatu yang unik begitu. Bahkan untuk kita ketahui, bahkan Awatara, kalau teman pernah belajar Hinduisme, Awatara itu bukan cuma manusia loh. Avatar. Awatara Hindu, bukan Avatar. Awatara, Mungkin bahasa Inggrisnya Avatar. Avatar. Iya. ya mungkin seperti itu ya. Tapi yang saya ketahui adalah Awatara. Pertama itu ada Satya Awatara. Satya Awatara bentuknya ikan, jelmaan Dewa Wisnu. Karena saya belajarnya Hindu Waisnawa, jadi yang mensentralkan Wisnu sebagai Tuhan tertinggi begitu. Brahma juga sebagai pencipta, tapi sumbernya dari Wisnu begitu. Berarti Wisnu Tuhannya, Brahma untuk menciptakannya, Iya. alat menciptakannya. Ya, kurang lebih Siapa, Chen? Yohanes 1. Bapak dan tapi menciptakan melalui anak. Oke, lanjut, sorry. tuh. Bapak kalau mau nambahin gitu, saya seneng kayak ada pembanding gitu, nggak saya ngomong sendiri karena kan kita sini berbagi ya gitu. Terus Satya Awatara itu ikan. Ceritanya adalah banjir menyelamatkan orang-orang dari banjir bandang dengan naik kapal. Ada yang familiar? Mirip, iya. Ada yang familiar? Iya. Terus ada yang namanya siapa namanya Waimana Awatara kalau nggak salah, Waimana Awatara. Terus ada juga tadi itu Rama Awatara yang membunuh Rahwana, yang bisa mematahkan panah besar begitu. Terus Krishna bisa menutup matahari, bayangkan. Berarti bisa membuat gerhana matahari kan dengan cakranya. Wah, itu amazing banget gitu. Bahkan ada keyakinan yang bahwa Wisnu itu sumbernya dari Krishna, bukan Krishna dari Wisnu gitu. Ada. Itu contoh ya. Contoh. Oke. Itu kan filosofis banget nih gitu Iya. kayak. Wah, kayaknya amazing banget. Tapi balik lagi. Apakah iya Tuhan seperti ini? Karena kita juga tahu Krishna mencuri mentega. Krishna merebut, mohon maaf Tuhan, tanpa rasa pernah nonton Mahabharata? Iya. Merebut pengantin dari bukan. Si Krishna merebut pengantin Dewi Rukmini dari siapa gitu. Sampai akhirnya kan Perang. Krishna dikatakan, "Hei, kamu yang mencuri istri orang," begitu. Makanya kayak kalau Tuhan jadi manusia dan kayak gitu, apakah itu tidak melukai gini ya? Apakah tidak melukai perasaan Tuhan gitu? Apakah itu tidak menciderai? Maksudnya perasaan Tuhan bukan berarti Tuhan punya perasaan ya, tapi kayak dari POV-nya Tuhan yang Maha Kuasa, apakah benar dia seperti itu begitu? Iya, degrade. Ya, kan kayak harusnya nggak begitu ya. Yang Siwa atau nggak, yang Siwa datang ke rumah terus ternyata ada anak siapa yang dia nggak tahu, terus apalagi dibuntungin. Itu cerita ketika Ganesha masih Ganesha. kecil. Parwati bilang, "Nak, kamu jangan kemana-mana ya, tungguin ibu di sini. Kalau ada yang kesini, siapapun selain ibu jangan dikasih izin." Gitu. Terus dipenggal pakai senjatanya itu, terus diganti dengan kepala gajah. Siwa juga Tuhan gitu, karena ada windu jiwa gitu. Bahkan kalau nggak salah raja-raja kuno Nusantara seperti raja-raja Majapahit kayak raja-raja Singosari seperti Ken Arok atau siapa begitu, itu kan beraliran Hindu jiwa kalau nggak salah, dan mengadopsi bahwa Ken Arok juga anak dewa. Terus Airlangga juga titisan dewa begitu. Dan kalau kita ngomongin filosofis ya, ini sebenarnya jadi kemana-mana, tapi ini menarik gitu. Alasan kenapa Fir'aun dan Namrud, teman-teman tahu lah ya, menganggap diri mereka Tuhan karena memang ya raja-raja Nusantara aja berpikiran seperti itu. Kenapa yang lebih besar tidak begitu? Dan dari keyakinan mereka adalah itu sebagai legitimasi politik untuk I am the only existence of kayak Powerful. Iya, sesuatu yang Maha Kuasa, jadi Anda berhak menyembah saya. Dan konteks kenapa mereka bisa melihat diri mereka sebagai Tuhan karena mereka selain punya power, karena kan peta dunia dulu cuman ngoplok di situ aja, Mesopotamia, Mesir, jadi gue menguasai seluruh dunia nih gitu. Kayak berarti nggak ada yang lain selain saya begitu. Jadi dari segi politik segala macam. Oke, Amino, mungkin sebelum kita lebih jauh, kenapa dari yang pagan dan dewa banyak itu, kenapa dewa satu atau dewa yang tauhid atau yang monoteis itu lebih masuk akal atau lebih rasional? Dilanjut lagi. Tadi poinnya apa? Poin dari kita bahas Hindu menghubungkan dengan monoteis apa? Nah, gini. Karena bisa menjadi sebuah fragmentasi atau perpecahan.
yang satu bilang begini, satu bilang begini, satu bilang begini, maka Tuhan mengatakan yang benar itu cuma satu gitu. Kamu tuh harus bersatu, kamu harus utuh sebagai satu komunitas, satu bahasa, satu tata aturan, satu Tuhan. Jadi kayak kamu dengan temanmu tidak berbeda pandangan gitu. Coba sekarang ada nggak yang bilang begini, dia itu Tuhan tapi juga anak Tuhan? Dia bilang enggak, dia itu benar-benar Tuhan. Terus ada juga yang bilang begini, dia Tuhan, dia juga nabi, tapi dia tetap harus Tuhan gitu. Adakah yang similar seperti itu? Ada. Kayak itu bingung, bahkan berantem cuma gara-gara hari itu begitu loh. Bahkan ketika ada yang mengatakan based on kitabnya bahwa dia nabi dan bukan Tuhan, dimusuhin oleh orang-orang yang berkeyakinan dia Tuhan gitu. Pernah dengar sesuatu yang kayak gitu? Similar kan? Ya. Dan apakah itu tidak membuat perpecahan antara mereka sendiri? Kita aja yang monoteisme gitu, bahkan Judaisme sendiri pun udah monoteisme pun pecah gitu, dan pecahnya nggak 1, 2, 3 banyak, apalagi yang kayak begitu. Apakah itu tidak semakin membuat perpecahan gitu? Ibarat gini, kalau boleh saya analogin, sorry ya. Ibarat kita naik mobil nih, ada 2 kendali. Misalnya satu yang pengen ke kanan, satu pengen ke kiri, kira kontradiksi. Atau yang satu lebih besar pengaruhnya, yang satu lebih besar pengaruhnya, yang satu karena laser akhirnya dia ngikut. Tapi itu yang saya bilang, yang laser itu bukan Tuhan. Oke. Karena akhirnya dia nggak punya power apa-apa, cuma bisa ngikut aja. Jadi emang Tuhan tuh harus satu. Mungkin gitu kali ya analoginya. Iya. Dan itu yang membuat kayak kita jadi mengasihi satu sama lain karena berpikir, oh Tuhan kita sama begitu. Kita nggak boleh saling menyakiti, karena bangsa-bangsa zaman dulu itu untuk menaklukkan suatu bangsa itu mereka pakai embel-embel Tuhanmu kalah dari Tuhanku, karena bangsaku yang menang. Kayak misalkan that's why kekaisaran Persia, kalau yang udah belajar sejarah juga, ketika menaklukkan Babilonia, sebenarnya mereka sangat toleran gitu, tapi Tuhan Babilonia dianggap kalah dari Tuhannya Persia begitu. Jadi kayak bagaimana kalau sistemnya satu dan saling mengasihi semua bangsa begitu? Kayak tidak ada pembasmian atau genosida hanya karena berbeda Tuhan gitu. Itu yang sebenarnya Tuhan nggak mau gitu. Terus kenapa lebih masuk akal lagi adalah ya dari POV-nya Tuhan sendiri. Kalau ternyata Tuhan bukan seorang manusia, bukan seorang perempuan, bukan seseorang yang somehow gitu kayak lahir dari kayangan atau gunung. Kalau ternyata Tuhan bukan begitu, bagaimana? Kalau maunya Tuhan begitu dan Tuhan sendiri bukan yang seperti itu, apakah itu jatuhnya malah bukan kayak, mohon maaf, menuduh Tuhan yang tidak-tidak? Terus kayak saya berpikir, akankah ada sidang begitu besok kalau kita mengatakan Tuhan yang demikian padahal sebenarnya nggak demikian gitu? Apakah itu bukan kayak jatuhnya ya memfitnah atau menuduh Tuhan? Dan saya takut banget untuk menuduh yang maha kuasa begitu. Makanya kenapa saya mengatakan tadi ada monoteisme mutlak tadi belum? Mutlak belum. Oh ya, nanti tambahin lagi mutlak. Murni, kenapa harus murni satu tidak terbagi? Karena kayak ibarat contoh presiden aja. Kita katakan Bapak sekarang presiden tapi wakilnya juga presiden. Bentrok nggak itu? Bentrok kan gitu. Terus katakan begini, Bapak yang sekarang presiden, terus yang dulu presiden, dulunya lagi presiden, tiga-tiganya presiden tapi satu presiden. Gimana ceritanya? Kayak menurut saya ya jauh untuk sorry. Ini kan udah 25 menit. Mungkin bisa closing statement biar kita bisa nanti beropini yang lainnya. Oke. Memberikan opini ke yang antum sampaikan. Iya. Closing statementnya adalah boleh buka ChatGPT, masukin gini. Buatkan tabel skor antara monoteisme yang di atas tadi. Semuanya ditambah monoteisme absolut, murni, mutlak. Bandingkan monoteisme Islam dengan misalkan Hindu, Trinitas, dan juga monoteisme Yahudi. Boleh diskor nanti yang paling tinggi siapa yang mengikuti kategori itu.
Ini kita kecil-kecilan aja, riset kecil-kecilan loh ya, bukan sesuatu yang kayak harus pakem banget. Coba lihat. Let her think. Oh. Wait. Alasan 0 sampai 5. Islam paling tinggi. Ya, Islam memenuhi skor praktis 5, teoritis 4, spekulatif 3, murni 5. Skor Absolut 5. Coba yang paling tinggi monoteisme siapa? Islam rata-rata 4,5, sedangkan yang kedua adalah Yahudi 4,33 dan yang ketiga adalah Kristen dengan skor 3,00. Kriteria ya. Iya, kenapa saya tadi bilang di awal, tolong tetaplah menjadi monoteisme karena itu menjadikan teman-teman utuh dan mendapatkan satu yang paling tinggi. Ketika teman-teman keluar dari monoteisme gitu, teman-teman tuh berkurang begitu loh. Dari yang hampir sempurna. Kenapa hampir sempurna? Karena bahkan Muslim pun masih ada spekulasi satu sama lain. Tapi untuk esensinya kita satu dan tidak terbagi, tidak bentrok dengan yang lain gitu. Tapi kalau kita pindah ke yang lain gitu, misalnya kayak ya sesuatu yang nggak menyinggung agama Indonesia kayak pagan begitu, kan itu kayak mengurangi bahkan menghilangkan esensi monoteisme itu sendiri. Kalau tadi ngebahas soal monoteisme, berarti kan monoteisme ini tadi dicari sebagai indikator yang memenuhi syarat-syarat monoteisme yang paling skor paling tinggi, di mana Islam memenuhi itu. Cuman pertanyaan selanjutnya, ntar teman-teman juga boleh punya pendapat masing-masing dari Mas Amino juga, bahwa setelah memenuhi syarat monoteisme, apakah monoteisme itu kemudian perlu ditinjau ulang dari segi di luar, maksudnya dari segi sistem kehidupan dan cara berkehidupan, hubungannya sama alam, sosial dan semacamnya, itu apakah ada indikasi yang sehingga menjadikan ada satu agama yang bukan hanya soal monoteisme dan ketuhanannya, tapi lingkupnya lebih luas, korelasinya sama alam sekitar gitu, alam semesta secara keseluruhan, sehingga pada akhirnya kita bertuhan bukan karena monoteismenya saja, tapi juga karena kecocokan dengan realitas gitu, korespondensinya tuh sejalur dengan emang hukum alamnya seperti ini dan memang harus bekerja seperti ini kayak gitu. Mungkin ntar teman-teman boleh ngasih, maksudnya jadi indikator tadi kan alhamdulillah nih Mas Amino udah ngasih Islam adalah agama dengan indikator monoteisme yang paling tinggi. Cuman mungkin itu belum cukup, sehingga ada indikator lain seperti itu. Pegang lu buat konfirmasi. Oke. Jadi maksudnya pertanyaan antum itu kenapa makanya Tuhan ada, tapi kenapa harus monoteis gitu? Kenapa harus Islam? Mungkin monoteisme yang Islam itu yang paling memenuhi indikator itu. Setelah itu, setelah monoteisme itu, Islam memenuhi indikator apa lagi selain monoteisme untuk dijadikan sebagai agama yang benar gitu? Maksudnya kita udah riset kecil-kecilan tadi sama Mas Amino, akhirnya menemukan bahwa indikator tertingginya Islam yang memenuhi syarat, memenuhi skor itu tadi. Tapi apakah tinjauannya hanya seputar monoteisme, atau ada hal lain yang pasti berkorelasi dengan monoteisme? Sehingga maksudnya agama lain kan tadi ditinjau soal ketuhanan. Apakah hanya ketuhanan saja? Iya. Mana ya? Boleh dari siapa aja? Antum dulu ya. Ya dari sudut monoteisme ya, kita yakini bahwa Tuhan itu satu, ajarannya satu, pesannya satu. Jadi ya kalau saya pribadi ya, dari kepercayaan apa yang sekarang disebut dengan agama itu, yang menurut saya yang paling ibarat mengena gitu ya, itu dari struktur kata aja, karena saya senang dari bahasa atau segala macam, dari struktur kata. Misalkan dari yang tadi Hindu kan jelas masa Hindu itu kan diambil dari satu tempat gitu kan, Hindustan. Atau misalkan dari Konghucu itu kan tokoh gitu kan, Buddha pun tokoh, termasuk misalkan Yahudi gitu kan, diambil juga dari tempat suku gitu. Tapi yang kalau saya lihat sih
dari Islam sendiri ini diambil bukan dari kata itu, cuma dalam maksud dan tujuan. Iya. Contoh misalkan mungkin kayak Mas Amino mungkin sudah mendalami Hindu, mungkin udah tahu arti kata santi. Santi salam Iya. gitu. Iya. Santi. Iya, itu yang membuat saya menarik kayak potongan-potongan kitab suci kita ada di kitab suci agama lain. Betul. Kayak Iya. wow, it's amazing. Iya. Harut dan Marut kitab beda ada. Terus kalau misalkan mungkin pernah baca kaki Al-Fatar. Iya, oke. Cuman kalau kaki Al-Fatara itu masih kayak multi tafsir ya. Iya. Karena kalau itu disandingkan kepada Nabi Muhammad SAW, kita harus lihat dulu kaki Awatara ini seperti apa. Iya. Karena balik lagi ke begini ya. Itulah Iya. nama bapaknya harus eh, abdi Tuhan. Itu begini, kalau saya pribadi ya, kalau merujuk pada tokoh lain dan disandingkan kepada Nabi Muhammad SAW, saya takutnya itu ternyata beda orang. Dan kalau kaki Awatara untuk Nabi Muhammad tuh kayak gimana ya? Apakah benar karena beda budaya begitu? It's Iya. not Semitic. Iya. Balik lagi karena kita tuh Semitic gitu. Tahu Betul. kan Semitic Jewish, Arabs, Iya. Aramaic. Iya. Ini non Semitic nih kayak are you sure non Semitic talking about Semitic gitu Oke, kayak oke. mau disemitikan tuh kayak Disebut di Al-Quran enggak? iya gitu. Oke. Are you sure sekali Awatara gitu ya? Mungkin dilanjut ya. Tadi kan ada kata santi salam. Iya, sama. Iya. Ada kata lagi dari Yahudi itu salom. Iya. Kalau Konghucu mungkin sancai. Iya. Jadi kalau saya benang merahnya dari kata itu, salam itu. Apa agama yang ibarat akar kata dari salam itu? Ya Islam. Ya makanya alhamdulillah kenapa saya mungkin tidak mungkin murtad karena benang merahnya insya Allah sudah saya temui seperti itu. Mungkin itu dulu. Mungkin bisa menjawab pertanyaan Mas Div tadi. Apakah dari segi kriteria monoteisme saya bisa simpulkan dari pendapatnya Mas Lim di sini dari bahasa, dari sejarah. Jadi potongan-potongannya meskipun berbeda bahasa, non Semitik, meskipun beda orang yang membawa, tapi sebenarnya unsur-unsurnya itu masih ada dan mungkin boleh di-searching untuk Krishna Basudewa. Apakah pada awalnya teman-teman Hindu menyembah Krishna Basudewa? Ternyata boleh di-searching. Sejarah agama Hindu, apakah dulunya menyembah Krishna Basudewa? Boleh? Kisi-kisi. Sejarah saya baca itu mulai dari abad ke 2 sebelum Masehi ke belakang ya. Tapi kalau yang dari dulu banget kayak 12 sebelum Masehi, 20 sebelum Masehi, ternyata mereka masih kayak yang dewa-dewa lokal gitu loh. Dan mengambil alam, dan saya udah searching juga kenapa satu Tuhan juga, karena menjauhkan diri dari kayak yang adopsi dari keyakinan lain. Kayak ternyata dewa tahu dewa ini bukan Manat, sejarah pagan Arabia. Oh ya. Dewa Manat, Uzza, Lata, Uzza, Hubal, Manat. Ternyata Manat itu potongan lainnya ada di kitab Yesaya 65. Ketika bangsa Israel menyembah dewa namanya Dewa Meni, boleh di-searching. Dewa Meni. Ternyata itu related dengan kata Manat. Jadi kayak ini dulu Israel yang mana nih yang dimaksud? Kan Israel adalah di Yesaya 65 aja. Nabi Yesaya itu kalau dari sejarah dia kan dari bangsa Israel selatan kalau nggak salah. saya utara berapa? Yesaya 65. Yesaya utara ya? Selatan ya. Selatan, iya. Karena kan Yesaya 1 Hazon Yeshayahu gitu-gitu pada Raja Yotam, Ahaz, Uzziah, Hizkia. Saya ingat ya, Yotam, Ahaz, Uzziah, Hizkia. Iya, Hezekiah yang Yesaya 956 itu yang kalian tahu kan pasti yang Raja Damai. Ternyata itu Hizkia gitu. Itu Damai Bapak Abadia. saya ingat tuh ya. Julat lanu benetan lanu Fatih Hamisra El Shifmo Faikrashemo Abiat Sar Salum apa gitu kalau nggak salah. Ada kata-kata Abiat Sar Salum. Penasihat agung, Tuhan yang ajaib, Bapa damai, Raja yang kekal gitu. Sebenarnya kan penasihat ajaib gitu. Boleh buka Sefaria nggak ya? Saya lupa ayatnya. Tapi ada sebentar ya. Data boleh. Karena
Kenapa dari segi bahasa itu juga harus di ini Mas, dari satu bahasa Santi, Salom, Sancai Iya. gitu. Nanti ini berhubungan dengan pewarisan ke generasi-generasi gitu. Kalau satu menurut Tuhannya satu, bahasanya atau istilahnya satu meskipun dari berbagai macam terminologi, kita ngelacaknya gampang. Jalurnya gampang ke atasnya begitu. Kita buka tadi misalkan yang Yesaya gitu ya. Yesaya berapa sih? Yesaya 9. Kan ada kata Abiat Syara Shalom gitu. Bapak namanya. Di sini Mas sudah pada belajar Hebrew belum? Belum. Ya, mungkin boleh dikoreksi ya Mas ya. Bacaannya begini. Hi yelet yulet lanu benitan lanu vat hi hamishra el shikmo fayikrashemo vele yos. Vele yos itu adalah settled his shoulder El Gibor. Vele yos dia akan disebut kalau nggak salah El Gibor, Allah yang perkasa, Abiat Syara Shalom. Dia itu penasihat damai, Allah yang perkasa, Abiat Syara Shalom. Gelar untuk Hizkia ini kalau nggak salah ada yang penasihat ajaib atau siapa gitu, saya lupa. Tapi intinya Raja Damai, Syara Shalom itu tuh untuk Tuhan. Di sini ada kata Shalom, kayak kata Mas tadi. Jadi kita Damai. nge-tracknya gini. Jadi Tuhan itu adalah Raja Damainya gitu. Chan mau komentar tentang itu yang tadi tauhid atau monoteis atau yang dari yang semua disampaikan Mas Amino? Kenapa kita harus bertauhid? Ya dari rasio aja. Kalau misalkan kita ngomongin Hindu, Buddha segala macam itu konsep ketuhanannya udah beda ya. Mereka itu poli, jatuhnya bukan monoteisme. Nah kalau kita ngomong monoteisme yang dikatakan Dev tadi, selain dari skor tadi yang membuat monoteisme itu bisa diterima, yang sesuai gak dengan realita. Kita sekarang memakai rasio kita aja. Kita lihat bahwa segala sesuatu itu berasal dari unsur yang singular gitu. Kayak misalkan atom, itu atom di bawahnya lagi ada, kalau di fisika kuantum ya proton, elektron, ya kan? Neutron. Nah, di bawahnya lagi itu ada yang namanya quark, itu lebih kecil lagi kalau di fisika kuantum. Ya, quark. Jadi unsur-unsur penyusun itu ada satu unsur yang memang itu esensi. Sekarang kita bisa katakan bahwa segala kompleksitas alam semesta ini, segala kehidupan yang begitu kompleks sampai saat ini, muncul makhluk yang disebut dengan manusia. Itu memiliki kesadaran bisa dibilang paripurna lah dibanding makhluk-makhluk lain. Itu pasti ada sosok yang menciptakan di balik itu. Dan sosok yang menciptakannya itu pasti lebih maha kuasa lagi, dan dia tidak perlu memerlukan apapun untuk menciptakan itu. Dia bisa berdiri sendiri tanpa perlu membelah dirinya untuk memecah tugas-tugasnya yang lain. Kayak misalkan saya ingin menciptakan dunia, tetapi saya harus menciptakan sesuatu melalui kata-kata saya. Sehingga kata-kata itu yang dapat bekerja sebagai energi agar saya dapat mencipta. Karena tanpa kata-kata itu saya tidak akan bisa menciptakan sesuatu. Konsep yang seperti itu menurut saya sangat lemah sekali dan sangat tidak masuk akal. Karena kekuasaan Tuhan itu tidak bisa kita ukur. Kalau misalkan Tuhan menggunakan hal seperti itu, artinya kita bisa ukur. Ketika Tuhan tidak memiliki bisa disebut firman atau kata itu sendiri, berarti Tuhan kehilangan separuh atau bahkan 80% kekuatannya. Tuhan bergantung oleh sesuatu. Yes, maka dari itu kekuasaan Tuhan bagi saya tidak rasional, tidak bisa diukur dengan rasional, tapi itu yang membuatnya menjadi rasional. Gitu. Sebelum Mas Amino, Mas Amino terakhir. Oke, kalau dari saya, jujur ini sebuah ilmu yang banyak banget. Menurut saya suatu yang hebat, luar biasa. Apalagi dari seorang anak muda, Mas Amino. Jadi kalau saya biasanya sih argumen saya tuh Tuhan ada apa enggak. Setelah Tuhan ada apa enggak, biasanya saya membawa antara tujuan hidup itu apa. Kalau misalnya saya berdakwah ke orang Islam, atau saya bawa ke argumen yang ini Tuhan banyak nih, Tuhan banyak. Tinggal deskripsi mana Tuhan mana nih yang benar nih. Pasti kan deskripsi Tuhan yang benar itu kan yang datang dari Tuhan itu sendiri. Jadi langsung dari misal Tuhan itu ada, saya langsung skip ke Alkitab mana yang benar nih, Alkitab mana yang mendeskripsikan Tuhan yang benar. Jadi
memang harusnya bagusnya menjelaskan dulu kenapa harus tauhid dulu, monoteisme dulu dibandingkan politeis. Memang harusnya tapi begitu. Jadi ini mungkin bisa insight saya baru nanti jadi pelajaran saya buat berdakwah ke depannya. Karena kalau misalnya Tuhan itu ada, langsung saya skip kayak mana nih kitab yang benar nih, mana kitab yang menjelaskan deskripsi Tuhan paling benar nih, mana deskripsi yang datangnya dari Tuhan itu sendiri. Kadang juga ada orang yang bertanya, kayaknya ada yang di skip deh bagiannya, dia ada yang belum terjawab buat gue deh. Walaupun memang sebagian besar nerima aja sih. Oh iya ya memang Tuhan mana nih yang benar di sisi. Oke, ini bagus banget, ini suatu insight baru lagi buat saya. Terima kasih Mas Amino. Untuk dari saya tadi kembali ke sisi bahasa, seperti contoh Yesaya 9 nomor berapa ini? Nomor 5 kan ada kata-kata Velios, itu kan kalau nggak salah nasihat ajaib El Gibor gitu. El Gibor itu ternyata relate ke bahasa Arab Al-Jabbar yang maha perkasa. Coba dicek, boleh dicek di Google apakah El Gibor dalam bahasa Ibrani relate dengan kata Al-Jabbar di bahasa Arab. Gitu. Jadi ternyata sosok Tuhannya kalau emang satu, kita nge-tracknya gampang gitu, nggak usah harus begini. Lihat aja teksnya yang asli, tek dibaca, terus namanya siapa gitu. Dan ada kata Syar Salum, Raja Damai, itu adalah Tuhan. Dari kata Shalom, salam. Terus di menit 5 kita cut dulu ya. Kalau emang mau bahas yang lain lagi kita bahas, kita next konten. Siap. Udah, gimana ya? Kasih. Ya, kita lagi nyari relasi El Gibor ya tadi ya. El Gibor ke bahasa Arab. El Gibor tulisannya kayak gini bener gak? El Gibor El ya. artinya Tuhan. Gibor yang gagah kuat. Nah, Al-Jabbar apa nih berarti artinya nih? Yang maha perkasa. Memaksa, menundukkan, perkasa. Itu Ya, sama menjadi satu kata, jadi satu nama malaikat juga mungkin ya. Iya, Gabriel. Gabriel. Keperkasaan kan? Tuhan. Keperkasaan Tuhan. Coba jawabannya, kesimpulannya. Kesimpulannya berdekatan. Berdekatan. Karena rumus semiotik dari bahasa El Gibor dengan Al-Jabbar. Oh ternyata dari segi bahasa Tuhannya sama nih. Kenapa kita harus pindah ke yang lain gitu? Coba Al-Jabbar. Akhirnya sangat kuat gitu, bisa meremukkan, bisa menghancurkan apa segala macam. Justru dengan Tuhan yang seperti kita harus takut gitu, karena raja aja bisa murka, bisa membunuh rakyat sendiri. Kenapa Tuhan enggak? Nah caranya biar enggak murka kenapa? Ikutin aja perintah Tuhan. Terus dari nama malaikat juga ada kemirikan. Iya. Misalkan Gabriel. di Yahudi mungkin Gabriel. Kalau di di kita Jibril alaihissalam. Jabrail. Iya, seperti itu. Jadi sama situ. Iya. Dan lucunya ternyata nama-nama Arab itu kan tidak murni Arab. Betul. Diserap dari Betul. Hebrew. Jadi keterkaitan kita dengan teks-teks terdahulu, kita nggak usah bahas lagi lah. Ustadz Kenama, Ustadz Kenama Mali, terus Bunda Etika gitu. Bahkan Rabbi Ben Abraham sendiri pernah bilang dalam sebuah YouTube, Islam is not something new religion. Betul. It's rooted back to this is the religion of Noah, this is the religion of Adam himself. Yang paling menarik kalau misalkan kurikulum pesantren ya, itu kan kalau di kita mungkin bab namanya bersuci atau toharo. Iya, betul. Ternyata di Yahudi pun tohar. Ada. Nah, sama namanya seplek jiplek tohar. Tahara. Seperti itu. Bahkan konsep menstruasi perempuan ada. Itulah kenapa dalam Bible Bunda Maryam itu kalau nggak salah dia harus antara mengungsi atau apa. Tapi saya nangkepnya itu bukan mengungsi biasa. Dia keluar dari wilayah itu agar tidak najis atau perkara lain. Terus kurban Yesus dibawa ke bait suci umur sekian hari dalam Lukas, potong korban sama kayak konsepnya seperti akikah kita. Oke, makasih. Itu aja sih dari saya. Jadi kalau teman-teman mau cross check dengan nilai silahkan di cross check, dan saya open kritik, open minded gitu. Mohon maaf kalau ada yang salah. Dan kenapa ngambilnya Hindu? Karena saya menghormati yang paling tua. Karena banyak orang berkata Islam agama bungsu dan lebih tua mereka lebih tua. Kenapa kita ngambil yang paling tua aja sekalian Hindu meskipun beda gitu kan? Jadi ya udah. Jadi saya sangat menghormati sekali dengan teman-teman Hindu. Mereka memberikan sejarah yang banyak untuk bangsa kita, bahkan juga untuk dunia, bahkan untuk bahasa kita pun kita masih menyerap dari Sanskerta, samudra, dunia, terus Sanjaya, Surya itu semua dari teman-teman Hindu. Suami istri. Iya. Saya sangat respect, makanya saya ambil
ambil meskipun tidak satu keyakinan tapi saya respect dengan sejarah peninggalan dan segala macam. Bahkan ya terima kasih buat teman-teman dari keyakinan lain yang sudah memberikan saya pelajaran juga, justru itu malah menguatkan keimanan saya terhadap Islam. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Amino. Untuk konten kali ini kita cukupkan ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.